Pernah nggak sih ngerasa kewalahan lihat daftar tugas sekolah, rasanya kayak harus nelen satu buku tebel sekaligus? Tenang, hari ini kita akan ubah rasa takut itu jadi kekuatan. Kita bakal buktiin kalau semua topik rumit itu bukanlah monster hafalan, tapi sebuah keahlian yang bisa kita bangun bener-bener kayak nyusun balok, satu persatu. Coba deh, lihat daftar kayak gini. Buat kebanyakan dari kita, ngelihat rentetan materi buat ujian tuh bisa langsung bikin cemas. Rasanya banyak banget yang harus dipelajarin. Tapi, gimana kalau saya bilang, ada cara buat ngubah rasa panik itu jadi rasa percaya diri? Nah, ini dia nih musuhnya. Harus bisa mendefinisikan cerpen, membedah karya ilmiah, nganalisis alur, nulis abstrak. Kelihatannya kaku dan ribet kan? Tenang, anggap aja ini semua sebuah puzzle raksasa. Dan hari ini kita akan coba selesaikan bareng-bareng keping demi keping. Udah siap? Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bakal hadapi si rencana rumit itu. Terus, kita akan temukan kekuatan latihan aktif. Abis itu, kita langsung praktek, membedah alur cerita dan belajar nyusun argumen. Dan terakhir, kita akan lihat gimana semua teori itu bisa berubah jadi keahlian beneran. Pokoknya ini bakal jauh lebih seru dari yang kalian bayangin. Anggap aja semua struktur akademis ini tuh kayak cetak biru arsitektur. Awalnya pas dilihat, wah rumit banget ya. Penuh garis, istilah teknis, dan simbol-simbol aneh. Sulit ngebayangin gimana semua itu bisa jadi bangunan yang kokoh. Nah, begitu juga dengan teori. Kelihatannya abstrak, sampai kita mulai coba membangunnya sendiri. Dan disinilah kuncinya. Jembatan antara sekedar tahu cetak birunya dan jadi seorang ahli bangunan itu adalah latihan aktif. Bukan cuma baca ulang-ulang ya, tapi benar-benar melakukan. Latihanlah yang mengubah prosedur yang tadinya bikin pusing menjadi sesuatu yang kita lakukan secara otomatis dan gampang. Nah, ini bedanya. Di satu sisi, kita bisa aja baca definisi alur cerita 100 kali. Itu namanya pengetahuan pasif. Di sisi lain, kita ambil satu cerita, terus kita coba cari sendiri alurnya. Nah, itu baru keahlian aktif. Pemahaman yang sesungguhnya itu lahir dari tindakan, bukan cuma dari sekedar tahu. Oke, teorinya cukup. Sekarang waktunya kita langsung praktek. Yuk kita ambil salah satu poin dari daftar yang menakutkan tadi, cerita pendek, dan kita ubah dari sekedar tugas jadi sebuah alat yang bisa kita pakai terus-terusan. Kita mulai dari alur. Definisinya simpel kan? Rangkaian peristiwa. Tapi cuma tahu definisinya aja nggak akan bikin kita jago nganalisis cerita. Anggap aja ini alat pertama di kotak perkakas kita. Sekarang yuk kita lihat gimana cara pakainya. Nah, yang menarik banget dari sini adalah ini tuh sebenarnya kerangka dari hampir semua cerita. Dengan sering berlatih, mata kita bakal terlatih buat ngeliat pola ini di mana-mana. Dari film favorit sampai novel yang lagi kita baca. Ini bukan lagi daftar buat dihafal, tapi semacam kacamata baru buat melihat dunia cerita. Dan ini dia intinya. Menghafal istilah orientasi, konflik, klimaks itu bukan tujuan akhirnya. Tujuannya adalah kita punya kemampuan buat ngambil cerita apapun dan bisa bilang, di sini nih konfliknya mulai. Atau, wah ini dia puncaknya. Nah, itulah kekuatan dari latihan. Disinilah keajaiban itu terjadi. Dengan berlatih, kita mulai bisa nyambung-nyambungin titiknya. Gimana si tokoh di latar tertentu bisa ngebentuk sebuah alur cerita. Dan gimana semua itu akhirnya ngarah ke sebuah amanat atau pesan tersembunyi. Ternyata semuanya saling terkait. Keren kan? Udah siap buat naik level? Yuk kita pakai kekuatan latihan yang sama buat naklukin sesuatu yang sering dianggap lebih susah, karya ilmiah. Kelihatannya emang beda, tapi percaya deh, cara naklukinya sama persis. Ini juga soal membangun keahlian, bukan hafalan. Kita ambil contoh abstrak. Ini bukan tugas nulis yang misterius dan susah loh. Coba deh, pikirkan ini sebagai keterampilan yang terstruktur. Mirip kayak nyusun balok Lego, setiap bagian punya tempatnya masing-masing. Latihanlah yang ngajarin kita cara nyusun balok-balok itu dengan pas dan rapi. Jadi poin krusialnya adalah abstrak itu punya formula yang jelas banget. Ada tujuan, metode, hasil, dan simpulan. Awalnya mungkin rasanya kaku ya, tapi setelah kita latihan nulis beberapa kali pakai tabel ini sebagai panduan, prosesnya jadi berubah. Dari yang tadinya membingungkan, jadi jelas dan terarah. Dan inilah cetak biru lengkapnya. Setiap bagian dibangun di atas bagian sebelumnya. Dengan latihan, kita jadi belajar nyusun argumen kita selangkah demi selangkah. Proses nulis yang tadinya kelihatan kayak gunung yang mustahil didaki, sekarang jadi serangkaian tanjakan kecil yang bisa kita lewati satu persatu. Jadi, apa inti dari semua obrolan kita? Yuk, kita satuin semua kepingan puzzle tadi. Ini adalah transformasi ajaib dari cuma tahu menjadi beneran bisa.
Nah, ini dia perumpamaan utamanya. Punya peta itu penting, tapi peta nggak akan bawa kita kemana-mana kalau kita cuma diam aja kan? Pengetahuan teori itu adalah peta kita, tapi latihan aktif itulah perjalanannya, di mana pembelajaran yang sesungguhnya terjadi. Jadi, coba ubah cara pandang kita terhadap diri sendiri. Kita bukan cuma penerima informasi yang pasif. Setiap kali kita berlatih menganalisis cerita atau menulis sebuah argumen, kita sedang aktif membangun pemahaman kita sendiri. Kalian adalah seorang arsitek pengetahuan. Dengan pola pikir ini, daftar tugas yang tadinya kelihatan menakutkan, sekarang jadi daftar keahlian yang menunggu untuk kita bangun. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, setelah paham cara kerja cerita dan argumen, struktur apa lagi nih yang akan kalian taklukkan dan kuasai selanjutnya?